Sekori pentol korek lo sama Kufron itu si ketua tikus curut sama siapa lagi Imanuddin itu tikus got, tiga-tiganya duel sama saya ya, tiga-tiganya Ali saya. Ketemu di mana? Saya yang datang, jangan kamu yang datang. Tiga-tiganya langsung. 1 lawan 3. 1 lawan 3. Oke. Tak tunggu ya kabarnya. Sekori pentol korek lo sama Kufron itu si ketua tikus curut sama siapa lagi Imanuddin itu tikus got, tiga-tiganya duel sama saya ya, tiga-tiganya Ali saya. Ketemu di mana? Saya yang datang, jangan kamu yang datang. Tiga-tiganya langsung. 1 lawan 3. 1 lawan 3. Oke. Tak tunggu ya kabarnya. Sebelum abad 9 itu tidak ada Sukhrah. Tidak ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan anak dari Imam Ahmad bin Isa. Itu tidak ada. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya mewakili NU, walaupun saya adalah pengurus PWNU, pengurus LBM PBNU, tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat PBNU. Demikian. Oke, sudah. Ya. Jadi gini ya, silakan Pak Imad. Masalahnya itu, sampean itu selalu pakai situsnya RMI NU. Itu yang sudah banyak keluhan masuk pada saya dari kalangan Suriah. Dan asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu. Bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan. Bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Dan ini saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Ya, kalau makanya, itu sudah ada rapat, kan rapat itu ada risalah rapat, ya itu nanti kita bisa lihat di dalam risalah rapat. Anda bisa cek ini, ada yang ikut rapat. Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan, karena ini masih ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang jelas, Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU. Simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Jadi ini supaya difahami. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini abad situ itu debatable Pak. Kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini Pak, lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah ya. Nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot ya.
yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil ya Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan, silakan Anda berpendapat, tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini, ante itu. Apa maunya? Udah Anda bilang ini pendapat saya begini, begitu, silakan, saya juga nggak masalah kok. Ya, baik. Saya kira cukup jelas ya statement Gus Prahrul. Kiai, bagaimana? Mungkin tadi juga saya melihat ada kalimat persekusi. Ya. Nggak ada Habib di persekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para Habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini. Dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU, kita lihat ketika NU didirikan, apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Tapi karena mereka saya potong. Bukan Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh dipotong ini? Boleh, Pak Fahrul. Saya kira narasinya ini berlebihan, ini lebay ini. Rabita Alawiyah kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok hari ini Pak Fahrul berbeda? Pak Fahrul harus tahu itu Rabita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau misalnya hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Rabita Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira yang perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrul ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama terkait